Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir Arif, NIM 240872225. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu daya tahan. Apa itu daya tahan? Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. 2. Ada tujuan latihan dan daya tahan. Meningkatkan efisien kerja jantung dan paru-paru. 2. Meningkatkan kapasitas otot dan menggunakan oksigen. 3. Menunda munculnya kelelahan. Meningkatkan performa dan memulihkan serta melatihnya. 3. Mengembangkan metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan sesuai dengan jenis daya tahan yang dia lain ditinggalkan, yaitu daya tahan umum, anaerobik, dan daya tahan khusus anaerobik. Berapa metode yang digunakan antara lain? Metode Kono, latihan yang dilakukan untuk istirahat instan, sedangkan durasi panjang, contohnya jogging 30 menit sampai 60 menit. Interval training, latihan yang disegi masalah interval pendek dengan interval tinggi. 4. Perencanaan program pelatihan daya tahan. Perencanaan program latihan daya tahan itu meliputi prinsip-prinsip latihan agar hasilnya optimal dan aman, yaitu prinsip individuasi program sesuai dengan kemampuan dan kondisi atlet. Prinsip profisis, meningkatkan beban dilakukan secara bertahap. Kesimpulan daya tahan itu, pengembangan metode latihan daya tahan harus memperhatikan prinsip latihan, kondisi atlet, serta tujuan olahraga yang diikuti. Dengan perencanaan program yang baik, daya tahan tubuh dapat meningkatkan secara efisien risiko cedera tanpa minimalkan, dan performa atlet dapat mencapai puncaknya. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah bentuk aktivitas fisik yang melibatkan kontraksi otot dengan melawan daya tahan tertentu, baik menggunakan beban tubuh perlahan maupun mesis. Tujuan utama adalah meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga dan membesarkan massa otot, serta memperbaiki performa fisik. Tujuan latihan kekuatan: meningkatkan kemampuan otot dalam menghasilkan tenaga. 2. Membentuk tubuh dengan proporsional. 3. Meningkatkan daya tahan otot. 4. Mencegah cedera otot maupun sendi. 5. Mendukung performa olahraga maupun aktivitas. 3. Manfaat latihan kekuatan fisik, metabolik, psikologi, fungsional. 4. Jenis-jenis latihan kekuatan. Latihan beban tubuh. 2. Latihan dengan beban luar. 3. Menggunakan mesin atau miscast. Faktor-faktor yang mempengaruhi latihan kekuatan. 1. Usia. 2. Jenis kelamin. 3. Genetik. 4. Nutrisi. 5. Istirahat dan pemulihan. Cara melakukan latihan kekuatan dengan benar, yaitu lakukan pemanasan 5 menit sampai 10 menit sebelum latihan. 2. Gunakan beban sesuai dengan komponen, jangan terlalu berat di awal. 3. Jaga teknik erat agar tidak terjadinya cedera. 4. Latihan yang dilakukan minimal 2-3 kali seminggu. 5. Melakukan pendinginan setelah latihan dengan peregangan ringan. Kesimpulan kekuatan adalah merupakan latihan fisik yang bertujuan meningkatkan kekuatan dan massa otot melalui beban atau tahanan.
Latihan ini memiliki banyak manfaat melalui dari meningkatkan kebugaran fisik, memperbaiki metabolisme tubuh, menjaga kesehatan tulang, hingga meningkatkan kepercayaan diri. Baik, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan dapat diartikan sebagai kemampuan berpindah tempat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apa sih faktor yang mempengaruhi kecepatan? Faktor yang mempengaruhi kecepatan itu yaitu kekuatan otot, daya tahan ledak otot, atau fleksibilitas keseimbangan. Apa arti faktor teknik? 1. Teknik lari. 2. Koordinasi gerak. 3. Jenis serat otot atau pengalaman. Bentuk-bentuk latihan kecepatan yaitu 1. Latihan sprint berulang-ulang. Metode latihan yang melibatkan gerakan sprint pendek dengan intensitas maksimal kurang dari 10 detik. 2. Latihan formatre. Faktor latihan yang menggunakan gerakan evolusi seperti melompat dan meloncat. 3. Training interval training. Metode olahraga yang menggabungkan periode latihan intensitas tinggi dengan singkat dengan metode pemulihan antara latihan intensitas rendah. Prinsip-prinsip latihan kecepatan. 1. Adanya pemanasan. 2. Latihan yang menegakkan prinsip kualitas latihan dengan driving. 3. Intensitas maksimal hingga sub maksimal. 4. Jarak antara 30 sampai 80. 5. 10 sampai 16 kapasitas sesi 3 sampai 4. 6. Kekuatan evolusi kekuratan dari 20%. 7. Istirahat 3 sampai 5 menit antara step. 8. Latihan minimal 22 sampai 3 per minggu. Kesimpulan, kecepatan adalah merupakan faktor penting dalam olahraga yang mempengaruhi performa atlet dalam berbagai cabang. Kemampuan itu bergerak cepat baik dengan sprint, reaksi maupun perubahan arah sangat dibutuhkan. Kecepatan dapat ditingkatkan melalui latihan yang faktor dapat kekuatan otot, daya tahan ledak, fleksibilitas, koordinasi, dan daya tahan. Dengan latihan yang tepat, atlet dapat meningkatkan kecepatan dan mencapai performa terbaik dalam olahraga. Baik, kita lanjut ke materi keempat, yaitu latihan kelenturan. Apa itu latihan kelenturan? Kelenturan atau fleksibilitas adalah kemampuan sendi dan otot untuk melakukan gerak dengan rentang gerak yang luas tanpa meliputi kecederaan. Kelenturan adalah berperan penting dalam menunjukkan performa fisik, efisiensi gerak, dan mencegah cedera pada aktivitas olahraga maupun kegiatan sehari-hari. Tujuan pengembangan metode latihan kelenturan. Tujuan utama pengembangan metode latihan kelenturan adalah meningkatkan kemampuan otot dan sendi untuk bergerak secara optimal, mengurangi risiko cedera atau sendi, mengurangi efektivitas teknik dalam olahraga tertentu, menjaga postur tubuh dengan keseimbangan gerak. 3. Jenis-jenis metode latihan kelenturan yang dikembangkan. Peran otot dilakukan secara perlahan dan ditahan selama beberapa detik. Gerakan pengembangan dilakukan secara aktivitas dan prima untuk menyiapkan tubuh sebelum aktivitas fisik. Kombinasi antara koordinasi dan reaksi.
menggabungkan latihan pernapasan, keseimbangan, dan menerapkan status untuk meningkatkan kelenturan secara menyeluruh. 4. Langkah-langkah pengembangan program latihan. Analisis kebutuhan, menentukan kelompok otot perlu ditingkatkan kelenturan. Perencanaan latihan, menentukan durasi, interaksi, variasi, dan jenis-jenis latihan yang sesuai. Melaksanakan latihan, mengaplikasikan metode secara teratur dan terukur. Evaluasi hasil, mengukur peningkatan rentang gerak dan menjaga gerak peserta. Hasil dan manfaat. Dari hasil pelaksanaan metode latihan kelenturan yang dikembangkan diperoleh meningkatkan pada rentang gerak sendi. 2. Koordinasi dan kontroversi gerak. 3. Penurunan tekanan dan kenyamanan tubuh. Kesimpulan kelenturan. Pengembangan metode latihan kelenturan dan memberi kontribusi sehingga signifikan terdapat meningkatkan performa fisik dan pencegahan cedera. Latihan yang disentuh struktur dan maupun meningkatkan fleksibilitas tubuh secara efektif dan aman.